Perkenalkan, kami dari kelompok 2, golongan G, ingin menyampaikan materi terkait dengan pemaparan industri manufaktur. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Aisyah Roni, NIM 18 19 10 60 10 09. Kali ini adalah perkenalan dari teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajar Komaria, NIM 181 51 060 10 11. Perkenalkan, nama saya Dinil Lindasari, NIM 18 15 10 60 10 13. Saya Aprilia Firanur Latifah, NIM 18 15 10 60 10 15. Saya Safira Putri Noviaranti, NIM 1815 1060 1016. Tahukah kalian, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 atau dengan sampai 1998, menunjukkan bahwa ternyata selama pemerintahan Orde Baru, sektor industri manufaktur telah berkembang secara tidak sehat. Benarkah? Apa penyebabnya? Iya, itu benar. Itu semua terjadi karena disebabkan rendahnya posisi daya saing Indonesia yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Menurut tataran makro, faktor pertama yaitu tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro saat itu. Kemudian yang kedua, buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan. Dan yang terakhir, karena lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Hanya itu saja. Bukan hanya itu, menurut catatan International Institute for Management Development, rendahnya kondisi daya saing Indonesia disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 hal pokok, yaitu yang pertama, buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerja di perdagangan internasional, investasi, ketenaga kerjaan, dan stabilitas harga. Kemudian, buruknya efisiensi kelembagaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklan usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih, dan komprehensif struktur sosial. Yang ketiga, lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumber daya keuangan yang masih rendah, serta praktek dan nilai manajerial yang relatif belum profesional. Lalu yang terakhir, yaitu keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan. Bukannya data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan investasi Indonesia tumbuh cukup signifikan, terutama pada sektor industri manufakturnya. Di situ juga disebutkan terdapat 4 industri manufaktur yang masih diminati investor dengan proporsi investasinya yang besar, yaitu industri logam, mesin dan elektronik, industri kendaraan bermotor, industri makanan, dan industri kimia dan farmasi. Bener banget. Namun, berdasarkan data pertumbuhan industri manufaktur Indonesia tahun 2001 sampai dengan 2012, terlihat sejak tahun 2005 pertumbuhan sektor ini selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rata-rata sebesar 4,5%. Pertumbuhan Indonesia manufaktur terendah terjadi saat krisis finansial tahun 2009 dengan tumbuh hanya sebesar 2,21%. Barulah 2 tahun kemudian sektor manufaktur dapat pulih kembali dan tumbuh sebesar 6,14%. Semakin meningkatnya penurunan output manufaktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, bukankah
Ini menyebabkan kekhawatiran. Ya, meskipun saat ini otoritas moneter sudah memulai melakukan beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi industri dan pemanfaatan kapasitas sektor. Bagaimana cara menanganinya? Dapatkah dilakukan dengan kebijakan moneter? Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap output sektor industri manufaktur di Indonesia? Instrumen moneter manakah yang paling berpengaruh terhadap output sektor industri manufaktur Indonesia? Dan apa solusi yang didapatkan? Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan moneter di bidang industri manufaktur. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kebijakan moneter di bidang industri manufaktur, terlebih dahulu kita membahas mengenai apa sih itu industri manufaktur dan bagaimana sih perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mengubah suatu bentuk barang menjadi suatu produk baik dalam bentuk setengah jadi maupun produk jadi. Adanya kegiatan mengubah bentuk barang menjadikan industri manufaktur membawa pengaruh dalam peningkatan nilai tambah suatu barang. Selain itu, sektor industri manufaktur berperan sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan nasional karena industri manufaktur memberikan pengaruh dan peranan besar terhadap perekonomian negara. Lalu, apa saja peranan industri manufaktur dalam perekonomian negara? Yang pertama, industri manufaktur menjadi salah satu sektor penting untuk menggerakkan perekonomian. Yang kedua, industri manufaktur memberikan kontribusi yang besar dalam perolehan PDB negara melalui peningkatan kegiatan ekspor barang yang dilakukan. Yang ketiga, industri manufaktur mampu menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi kalangan masyarakat. Yang keempat, industri manufaktur mampu menghasilkan keuntungan yang menjanjikan walaupun dalam keadaan perekonomian yang menurun. Hal ini ditunjukkan oleh keadaan investasi manufaktur di Indonesia jika ditelisik lebih dalam, menunjukkan pertumbuhan investasi dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nilai investasi mancanegara yang berkembang pesat. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur mampu menghasilkan keuntungan yang menjanjikan walaupun dalam keadaan perekonomian yang menurun. Nah, berdasarkan pada kontribusi industri manufaktur yang besar terhadap perekonomian, maka pengembangan industri manufaktur menjadi agenda penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan sektor industri manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur pernah mengalami perkembangan yang tidak sehat, yaitu terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998. Kenapa? Karena pada periode tahun tersebut, pertumbuhan output yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur mengalami peningkatan. Namun, peningkatan yang terjadi ini bergantung pada kegiatan impor bahan baku atau barang modal yang akan digunakan dalam kegiatan industri manufaktur. Dan di sisi lain, kegiatan ekspor pada periode tahun tersebut belum berkembang dengan baik. Tidak kondusifnya lingkungan ekonomi ini menyebabkan nilai daya saing ekonomi kegiatan industri manufaktur mengalami penurunan. Selanjutnya, perkembangan industri manufaktur pernah mengalami pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi, yaitu pada tahun 2005 hingga tahun 2009. Bahkan, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009.
Hal ini berpengaruh terhadap penurunan output yang dihasilkan oleh industri manufaktur. Kondisi penurunan output yang semakin meningkat selama beberapa tahun tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila tidak ditangani dan diatasi secara langsung oleh pemerintah. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Untuk memperbaiki kondisi manufaktur dan untuk mengembangkan industri manufaktur di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan di antaranya. Yang pertama, yaitu pada periode tahun 1997 hingga 2004, pemerintah melaksanakan program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri. Selanjutnya yang kedua, pada periode tahun 2005 hingga 2009, kebijakan pembangunan industri adalah pada tingkatan makro, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat serta berdaya saing. Selanjutnya yang ketiga, pada periode tahun 2010 hingga tahun 2014, kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan daya saing ekonomi. Berdasarkan penjelasan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi manufaktur pada tahun 2005 hingga 2009, pemerintah melakukan kebijakan pada tingkatan makro, yaitu melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan melalui otoritas keuangan atau lembaga keuangan yang biasanya dilakukan melalui bank sentral dalam menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro dalam negeri. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral terdiri dari dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter ekspansi dan kebijakan moneter kontraksi. Pada dasarnya, dua kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral tersebut melakukan pengaturan pada dua variabel, yaitu pengaturan pada tingkat suku bunga dan yang kedua, pengaturan pada tingkat peredaran uang di masyarakat. Pengaturan tingkat suku bunga akan berpengaruh dalam kegiatan investasi sektor industri yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kegiatan produksi manufaktur di dalam negeri. Sedangkan pengaturan pada uang yang beredar di masyarakat ditujukan untuk menstabilkan harga dan output yang dihasilkan dari industri manufaktur dalam negeri. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dilakukan untuk memberikan dorongan kepada para investor untuk berinvestasi di bidang kegiatan industri manufaktur sehingga kegiatan industri manufaktur dapat ditingkatkan dan hasil produksi dapat ditingkatkan. Dengan hal tersebut, maka pemerintah akan dapat memperbaiki kondisi penurunan output yang terjadi pada tahun 2005 hingga 2009. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih dampak yang ditimbulkan dengan adanya atau dengan dilakukannya kebijakan moneter di bidang manufaktur. Dalam bidang manufaktur, pengaruh terbesar terjadi karena perubahan money supply, di mana nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Samuelson dan Nordus, pengurangan money supply akan cenderung meningkatkan tingkat suku bunga dan akan memperketat syarat-syarat kredit. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi, maka investasi akan menurun dan akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi kelebihan money supply, di mana bank sentral akan mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga, sehingga nantinya akan memicu peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Nopirin, terjadinya inflasi dapat berpengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif yang dikemukakan oleh Nopirin,
inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi, di mana pada keadaan inflasi, biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah tenaga kerja, sehingga nantinya akan meningkatkan keuntungan bagi pengusaha. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun sebaliknya, jika kenaikan inflasi lebih tinggi, maka nilai uang real turun drastis, masyarakat cenderung tidak memiliki uang kas, dan produksi akan menurun. Dampak ketiga yang terjadi pada bidang manufaktur, kenaikan tingkat suku bunga bank sentral akan berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, di mana jika terjadi peningkatan produksi, maka nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah ekspor dan tingkat pengangguran semakin berkurang. Keadaan tersebut akan menguatkan mata uang dolar terhadap mata uang lainnya. Namun, pada keadaan sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga bank sentral akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat produksi dan jumlah produksi, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap melemahnya mata uang yang disebabkan oleh penurunan jumlah ekspor. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 2 golongan G. Selebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.